Nah, langsung saja Mbak Murni dan hadirin sekalian. Kita akan mulai dengan mengekspos bagaimana BMKG melakukan pemantauan gas rumah kaca dan kualitas udara dari Sumatera Barat. Baik, kita akan mencoba terhubung dengan Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang. Selamat pagi Bapak Sugeng Nugroho. Selamat pagi Mas Mario dan Mbak Murni. Baik, Bapak sudah siap untuk melaporkan kondisi di sana, Pak? Siap. Baik, audio dan video sudah bagus, kami persilahkan. Terima kasih Mas Mario dan Mbak Murni. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami hormati. Saya melaporkan dari Stasiun GAW Bukit Kototabang. Stasiun Bukit Kototabang merupakan salah satu dari 30 stasiun global yang ada di dunia untuk melakukan monitoring gas rumah kaca dan kualitas udara. Saat ini kita melihat sensor-sensor peralatan untuk pengamatan kualitas udara dan ada tower 30 meter untuk monitoring gas rumah kaca yang dibelatar belakangi dengan gugusan Bukit Barisan. Sudah lebih dari 25 tahun GAW Bukit Kototabang beroperasi dan berkiprah secara aktif di jaringan internasional untuk memberikan data dan informasi kepada dunia terkait indikasi terjadinya perubahan iklim. Salah satu kontribusi utama dari GAW Bukit Kototabang adalah monitoring gas rumah kaca. Tren CO2 seperti terlihat dalam grafik yang diamati di Bukit Kototabang terlihat bahwa pada tahun 2021 mencapai 404 ppm dibandingkan dengan tahun 2004 yang hanya 372 ppm. Peningkatan yang cukup lumayan. Tren kenaikan juga terlihat pada monitoring CO2 secara global. Terlihat bahwa konsentrasi CO2 diamati di Bukit Kototabang masih jauh lebih rendah dibandingkan data yang ada di konsentrasi CO2 secara global. Namun demikian, pada saat terjadinya konsentrasi CO2 yang ada di Bukit Kototabang lebih rata-rata daripada kondisi globalnya. Untuk mengupas manfaat data dan informasi dari Stasiun GAW Bukit Kototabang lebih jauh, bersama saya sudah hadir beberapa narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Marzuki, akademisi dari Universitas Andalas, dan juga merupakan salah satu delegasi waktu sidang AR6 IPCC, dan juga ada Bapak Nopri yang merupakan peneliti dari BRIN. Bapak-bapak sekalian, bagaimana perspektif dari bapak-bapak terkait dengan operasional GAW Bukit Kototabang ini, kaitannya tentu dengan kajian perubahan iklim. Dan tentu saya juga minta pendapat bagaimana seharusnya kita menjaga agar GAW Kototabang ini tetap beroperasi secara terus-menerus. Silakan dimulai dari Pak Marzuki dahulu. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya jawab yang pertama ya. Pertama, data gas rumah kaca hasil monitoring GAW Bukit Kototabang itu telah menjadi bagian dari pusat data gas rumah kaca dunia dan digunakan dalam penyusunan konsentrasi gas rumah kaca global. Lalu yang kedua, kontribusi ini sangat penting dalam memberikan indikasi terjadinya perubahan iklim dan bagaimana strategi mitigasi dan adaptasi nasional terhadap perubahan iklim dapat diformulasikan. Lalu yang terakhir, terkait dengan keberlanjutan operasional GAW, tentu diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder, mulai dari pusat maupun daerah. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah terjaganya kondisi lingkungan Bukit Kototabang ini sendiri.
dan peningkatan kompetensi SDM. Demikian menurut saya. Terima kasih. Silakan Pak Ed. Hasil monitoring gas rumah kaca dari GAW Bukit Koto Tabang telah dimanfaatkan sebagai sumber referensi untuk membantah pernyataan bahwa Indonesia adalah negara emiter karbon terbesar ketiga di dunia. Hal ini menunjukkan pentingnya kegiatan operasional di GAW Bukit Koto Tabang dan kontribusinya terhadap kedaulatan bangsa. Nah, oleh karena itu, keberlanjutan operasional GAW ini harus dipertahankan dan kajian-kajian yang bersifat inovatif dan kolaboratif harus terus ditingkatkan dengan terus menjaga kondisi lingkungan yang mempengaruhi hasil pengukuran di GAW Bukit Koto Tabang. Terima kasih jawabannya Bapak. Narasumber berikutnya adalah dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi dan juga ada jurnalis dari TVRI. Saya ingin mendapatkan pendapat dari Bapak bagaimana apa yang menjadi isu khusus yang concern, yang diamati mengenai perubahan iklim ini dari kacamata pemerintah dan juga tentu dari kacamata jurnalis atau media. Silakan Pak Kadis. Baik Pak. Sebenarnya kejadian kebakaran hutan itu yang melanda kita di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dipicu dan diperparah dengan adanya perubahan iklim. Selanjutnya pengamatan secara global yang dilaksanakan di GAW Bukit Koto Tabang ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan, terutama mengenai kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap. Ya, untuk itu pemerintah harus selalu bersinergi dengan BMKG untuk memanfaatkan layanan informasi. Hal ini demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat kita semua. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Kadis. Dari jurnalis kacamata jurnalis, silakan. Baik, terima kasih. Media menyoroti dampak dari perubahan iklim, yaitu meningkatkan frekuensi kejadian cuaca dan iklim ekstrim. Kemudian yang kedua, melalui informasi tren, konsentrasi GRK di GAW Bukit Koto Tabang, literasi masyarakat terhadap pentingnya kepedulian terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat ditingkatkan. Gitu Pak. Terima kasih atas jawabannya Bapak-Bapak. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus dilakukan secara bersama-sama. Karena sudah terlihat secara nyata dampak negatif dari perubahan iklim tersebut. BMKG melalui kegiatan monitoring konsentrasi gas rumah kaca di GAW Bukit Koto Tabang terus bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk terus memberikan layanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara yang cepat, tepat, dan mudah dipahami. Selamat Hari Meteorologi Dunia ke-72. Ayo perkuat peringatan dini, aksi dini untuk antisipasi perubahan iklim. Iya, terima kasih banyak Pak Sugeng di sana, luar biasa sekali. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Sugeng. Kami kembalikan kepada. Iya, terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng atas laporannya secara live dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang. Pentaheliknya itu terlihat sekali. Betul Bapak. sekali, ada Kembalikan akademisi, kepada Ada pemerintah daerah dan juga ada jurnalis media Betul yang sekali. ikut sangat terlibat dalam hal memberikan informasi dan mitigasi kepada masyarakat. Dan tadi yang perlu kita soroti juga, tadi grafik yang diperlihatkan itu memperlihatkan bahwa semakin tahun ternyata gas rumah kaca itu semakin meningkat Mario dan semakin berbahaya tentu. Walaupun di Bukit Koto Tabang itu masih cukup rendah ya sebenarnya. Betul sekali Mbak Murni. Bagaimana ya
di Bukit Kototabang yang berada di tengah hutan saja bisa mengalami kenaikan gas rumah kaca yang sedemikian. Bagaimana dengan perkotaan? Itulah yang bisa menjadi perhatian kita semua bahwa kenaikan gas rumah kaca dan pemanasan global itu dapat menyebabkan perubahan iklim. Makanya kita berharap masyarakat yang mendengar dan juga mengetahui tentang masalah perubahan iklim ini mulai bertindak dari sekarang dengan hal-hal kecil, mulai menanam pohon atau jangan menghidupkan AC terlalu lama. Itu Betul hal-hal sekali. kecil seperti itu sangat membantu sekali.